Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat jamaah salat maghrib Masjid Abi Abdullah rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita panjatkan kembali rasa syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan kepada kita semuanya hidup di alam dunia. Tentu kesempatan ini sangat penting dan berharga, karena kesempatan ini tidak akan terulang kedua kali dan sangat singkat. Apa yang sudah berlalu tidak bisa diulang. Hari ini dan akan datanglah kesempatan itu, maka kita bersyukur di detik-detik ini kita berada di dalam ketaatan, melaksanakan perintah Allah, melaksanakan sholat maghrib berjamaah di rumah Allah, yang tentunya ini adalah amal yang istimewa, amal yang utama, amal yang insya Allah kalau dikerjakan lillahi ta'ala, mengikuti petunjuk-petunjuk Rasulnya, maka insya Allah berbuah menjadi amal soleh yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya tentu tidak lupa kita senantiasa memanjatkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi, serta untuk keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan juga semoga kita bisa menjadi umatnya yang mau mengikuti sunnah-sunnahnya, ajaran-ajarannya. Karena kita meyakini bahwa ketika manusia mau dan bisa mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, maka dia akan mendapatkan keberuntungan dan kebahagiaan di dunia sampai di akhir. Mudah-mudahan Allah karuniakan keistiqomahan kepada kita semuanya untuk berada di dalam sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan malam hari ini kita akan membahas satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diceritakan oleh Ummu Salamah, zaujatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah seorang istri Nabi, Ummul Mukminin, mendapat gelar Ummul Mukminin, ibundanya orang-orang beriman. Beliau menceritakan salah satu kebiasaan Nabi di pagi hari setelah subuh. Beliau senantiasa berdoa meminta kepada Allah tiga hal. Tiga hal ini senantiasa dibaca oleh Nabi, karena tiga hal ini penting bagi kita sebagai hamba-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa doa yang dibaca oleh Nabi setiap pagi? Kata Ummu Salamah, Nabi itu membaca doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbal. Tiga hal yang senantiasa dibaca Nabi di waktu pagi. Pertama,
Nabi meminta ilmu yang bermanfaat, ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiban, rizki yang thayyib, rizki yang baik, wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah 3 hal ini akan kita bahas, mengingat 3 hal ini senantiasa diminta oleh Nabi kita. Itu artinya 3 hal ini penting, ya, 3 hal ini penting. Oleh karena itu, mari kita perhatikan satu persatu dari doa yang sangat singkat, tapi sebenarnya cukup banyak makna yang bisa kita ambil daripada 3 permintaan Nabi kita Muhammad SAW. Yang pertama, Nabi meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar diberikan ilmu yang bermanfaat. Kenapa Nabi meminta ilmu yang bermanfaat? Karena ternyata tidak setiap orang yang memiliki ilmu dengan sendirinya, dengan serta-merta ilmu itu memberikan kebermanfaatan untuk dirinya. Bahkan di dalam kehidupan ini ada juga ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu apa kira-kira yang tidak memberikan manfaat? Ilmu apa, Pak? Ilmu sihir, hilaf. Sihir termasuk yang dilarang dalam agama kita. Karena sihir ini bagian daripada ilmu yang jika itu dipergunakan, selain pelakunya diancam dengan dosa besar, itu juga merusak tatanan kehidupan umat muslim. Tapi ada jauh hal yang lebih penting. Kenapa Nabi kita Muhammad SAW minta ilmu yang bermanfaat? Karena sejatinya ilmu itu diberikan oleh Allah kepada kita adalah sebagai penerang pencahaya. Ilmu itu hadir, kita pelajari, kita pahami, itu adalah untuk menjadi pelita, menjadi cahaya bagi kita, membuat orang semakin baik dengan ilmu yang dia punya. Tapi dalam kenyataannya, ada orang yang diberikan oleh Allah ilmu pengetahuan, tapi ilmu pengetahuan yang dia miliki, pengetahuan yang dia ketahui, tidak memberikan kebermanfaatan. Bahkan ada orang yang pintar, berilmu, tapi dengan ilmu itu memberikan kemudaratan untuk dirinya, bahkan untuk orang lain. Bahasa sehari-hari, pintar, biasa pinterin orang. Nah, itu berarti ilmu yang tidak bermanfaat. Pintar dia, Pak, tapi kepintarannya itu untuk ngakalin orang, ngakalin aturan. Ada enggak orang-orang yang model itu? Ilmunya menurut konsep yang benar, itu ilmu yang tidak memberikan kebermanfaat yang sebenarnya. Mungkin secara kasat mata bermanfaat, ia suki dengan cara menipu orang, ia suki dengan cara mengakali undang-undang, iya. Tapi apakah itu memberikan kebermanfaatan? Itukah yang bermanfaat itu? Karena ilmu itu sejatinya untuk membimbing manusia
agar dengan ilmu itu dia semakin taat kepada Allah. Maka lihat, ketika Allah menjelaskan siapa ulama itu, siapa yang disebut ulama itu? Ulama itu kan orang yang berilmu. Allah menyebutkan satu ciri yang sangat penting. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, yang disebut ulama itu adalah orang-orang yang dengan ilmu yang dia tahu membuat dia semakin takut untuk patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Hanya ulama lah yang punya rasa takut kepada Allah. Itu artinya ciri utama ilmu yang insya Allah akan menghadirkan kebermanfaatan adalah ilmu yang menjadikan pemiliknya semakin takut, tunduk, patuh kepada siapa? Allah. Kalau ada orang semakin tinggi ilmunya tapi semakin jauh dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ini bukan ilmu yang memberikan manfaat. Ilmu yang memberikan manfaat menjadikan orang tadi semakin baik, semakin taat, jauh dari maksiat, dekat dengan ketaatan. Itu ilmu yang bermanfaat. Oleh karenanya Nabi tidak pernah lupa. Setiap pagi beliau minta kepada Allah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'. Ya Allah, karuniakan kepada kami ilmu yang bermanfaat. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di hadis riwayat Muslim disebutkan juga Nabi pernah berdoa dengan doa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Kalau yang pertama tadi minta diberikan ilmu yang bermanfaat, di sisi yang lain Nabi juga berdoa, Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku a'udzubika, berlindung kepadamu, min ilmin la yanfa', dari ilmu yang tidak memberikan manfaat. Kalau dihitung-hitung Pak, ilmu kita sudah cukup banyak Pak. Cukup banyak, dari playgroup sampai perguruan tinggi. Ilmu kan, diajari ini, diajari itu. Belum lagi ilmu dengan mendengarkan kajian-kajian, tausiah-tausiah, dengan membaca, melihat dan seterusnya. Sudahkah dengan ilmu itu membuat kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Itulah pentingnya kenapa kita perlu berdoa kepada Allah, minta agar ilmu yang sudah Allah berikan kepada kita, Allah titipkan kepada kita, itu menjadi ilmu yang benar-benar bermanfaat, mampu menjadikan kita semakin baik di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ciri berikutnya selain ilmu yang bermanfaat itu membuat orang semakin takut kepada Allah. Makna takut di sini bisa kita maknai semakin dekat dengan Allah. Juga menjadikan orang yang bertambah ilmunya itu semakin baik akhlaknya. Jadi ilmu yang bermanfaat ya menjadikan orang tadi semakin baik perangainya, baik perilaku. Dengan ilmu yang dia punya menjadikan dirinya semakin soleh, makin baik. Dan itulah kita minta kepada Allah, Allahumma inni as'aluka ilman
Bagaimana ilmu itu menjadikan kita semakin baik. Tidak saja baik hubungan kita dengan Allah, tapi baik juga dengan sesama umat manusia. Dengan ilmu itu kita menjadi lebih baik dari hubungan kita dengan manusia. Itu manfaat. Tapi kalau ada orang semakin pintar, semakin dibenci dengan manusia, di antara ciri ilmunya kurang bermanfaat. Karena kebermanfaatan itu tidak saja untuk dirinya, tapi juga memberikan kebaikan kepada orang lain. Oleh karena itu, hadis Nabi dalam riwayat Muslim menyebutkan bahwa ada nanti ilmu yang bisa menjadi penolong kita, menjadi hujah, menguatkan kita. Tapi juga ada ilmu nanti yang malah menjadi musuh bagi kita. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Nabi. Kata Nabi, Al-Qur'anu hujjatun laka au alaika. Al-Qur'an itu kata Nabi bisa menjadi hujjatun laka, hujjah yang baik bagimu, tapi juga bisa menjadi hujjatun alaika. Ini beda maknanya. Kalau hujjatun laka itu maknanya baik, positif. Tapi kalau hujjatun alaika pakai ala itu maknanya negatif. Bisa nyerang balik kita. Bagaimana memahami hadis Nabi ini? Ulun contohkan. Ada orang melakukan pelanggaran. Kalau dia melanggarnya karena ketidaktahuannya, nggak ngerti aturan, masa sih harus dihukum? Nggak ngerti. Kalaupun dihukum ya ringan, wajar kan? Nggak ngerti aturan, tanpa dia niat mau melakukan kesalahan, dikiranya benar, salah. Tapi kesalahannya itu karena didasari nggak ngerti, memang sama sekali belum tahu. Tentu berbeda dengan mereka yang melakukan kesalahan padahal dia sudah tahu aturan. Maka semestinya apa yang sudah kita tahu itu menjadi penolong kita manakala ilmu itu kemudian diamalkan. Ini ciri ketiga. Ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang kita amalkan. Karena pepatah Arab ya, itu pepatah Arab mengumpamakan orang yang berilmu tapi nggak diamalkan itu seperti apa? Pohon yang rindang tapi tidak ada buah. Al-ilmu bila amalin kasyajari bila ilmu yang tidak diamalkan itu diumpamakan seperti pohon yang banyak daunnya tapi tidak ada buahnya, manfaatnya kurang. Tapi kalau kemudian pohon itu rindang, buahnya banyak, tentu jauh lebih menyenangkan. Maka Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita penting untuk berdoa kepada Allah agar ilmu yang sudah Allah berikan kepada kita itu menjadikan kita semakin lebih baik. Ilmu itu menjadi bermanfaat baik untuk kehidupan di dunia kita maupun di kehidupan selanjutnya. Terus mungkin ada yang bertanya, ilmu apa yang bermanfaat itu? Apakah ilmu akhirat saja ataukah dunia saja? Bagi kita umat muslim, Nabi menyuruh dua-duanya. Dua-duanya.
Ilmu duniawi penting juga, ilmu akhirat penting juga. Apa kata Nabi? Man arada dunya fa'alaihi bil ilm. Siapa yang menginginkan kesuksesan di dunia ini mesti tahu ilmunya. Berarti perlu juga belajar ilmu tentang kehidupan di dunia ini. Sukses di dunia itu kayak apa caranya? Belajar ilmu. Sukses berdagang, berusaha, pelajari ilmunya. Bermanfaat jadi bermanfaat. Menghasilkan pahala dan menghasilkan. Kalau niatnya ikhlas, cara dagangnya, cara bisnisnya benar, itu pahalanya. Ya. Baik untuk dunianya, baik juga untuk akhirat. Nabi juga melanjutkan, wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilm. Siapa yang menginginkan kesuksesan di negeri akhirat juga mesti belajar ilmunya. Ilmu apa itu? Ya ilmu agama tentu. Wa man aradahuma, kalau ingin sukses dua-duanya berarti pelajari dua-duanya. Ilmu bagaimana hidup yang baik di dunia, tahu ilmunya, begitu juga hidup bahagia di akhirat, ngerti juga ilmu. Itulah yang kita minta, ya Allah, berikan kita ilmu yang bermanfaat untuk kehidupan dunia dan juga untuk kehidupan akhirat. Kalau sudah dapat ini Pak, inilah kebahagiaan. Sukses dunia, sukses harus dengan ilmu dan minta sempurnakan, tidak sekedar tahu tapi ilmu itu memberi manfaat. Dan itulah yang senantiasa dibaca oleh Nabi, minta setiap pagi kepada Allah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Tidak sekedar minta ilmu, tapi minta ilmu yang membawa kebermanfaatan. Sekarang itu kadang ada model manusia itu lebih suka gelar, Pak. Ilmunya belakangan. Ya, gelarnya banyak, ilmunya ini namanya misorientasi. Orientasi dia belajar itu apa? Gagah-gagahan, panjang-panjangan, kan bukan. Tapi hakikat ilmu itu dipelajari agar membawa kebermanfaatan. Sudah rahasia umum, cari gelar, kada perlu sekolah, yang penting berduit, punya relasi, mau gelar berapa aja bisa, kan gitu. Itu di negeri sono Pak, bukan di sini. Nah, jadi yang penting itu apa? Kebermanfaatan ilmu. Kalau caranya saja nggak benar, gimana mau manfaat? Kalau memang prosedurnya harus sekolah begini, artinya apa? Kebermanfaatan ilmu itu juga mengindahkan aturan-aturan yang ada. Baik. Kita lanjut ke bagian kedua. Apa hal kedua yang diminta oleh Nabi setelah ilmu yang bermanfaat? Rizqan thayyibah, rizki yang baik. Apa rizki yang baik itu maksudnya? Rizki yang halal, yang membawa kebaikan, yang membawa keberkahan, rizki yang memberikan dampak yang baik bagi dirinya, keluarganya. Tidak saja membuat baik di kehidupan dunia, tapi sampai di akhirat. Ingati dengan hadis Nabi di mana
Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa Allah itu baik. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Tidak akan mau menerima sesuatu yang tidak baik. Jadi Nabi menegaskan Allah itu thayyibun, Allah itu baik. La yaqbalu illa thayyiban. Tidak mau menerima sesuatu yang tidak. Jadi doa Nabi yang kedua ini mengajarkan kepada kita pentingnya mendapatkan rezeki itu bukan sekedar banyaknya makan, tapi apa? Rezeki yang baik itu yang satu, rezeki yang didapat dengan cara yang halal, rezeki yang didapat dengan cara yang halal, bukan dengan cara yang haram. Kenapa demikian? Karena ternyata dampak dari rezeki yang tidak halal itu luar biasa, Pak. Luar biasa pengaruhnya. Belum sebutkan salah satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Nabi suatu saat menyampaikan hadis riwayat Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban." Tadi sudah saya jelaskan. Lanjutannya, "Wa innallaha amara al-mu'minina bima amara bihil mursalin." Dan Allah itu menyuruh kalian umat Islam sebagaimana Allah juga menyuruh para rasul. Apa perintahnya Allah kepada para utusannya? Nabi kemudian membaca ayat, "Ya ayyuhar rusul, kulu min thayyibati wa'malu shalihan, inni bima ta'maluna alim." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhar rusul," wahai para rasul. Jadi rasul pun disuruh, Pak. Disuruh ngapain sama Allah? Kulu min thayyibat, makanlah, carilah rezeki yang baik. Rezeki yang baik itu apa? Tentu rezeki yang wa'malu sholihah, dan beramal solehlah. Inni bima ta'maluna alim. Sesungguhnya aku, kata Allah, bima ta'malun, terhadap apa saja yang kamu gawi, kamu kerjakan, aku tahu. Gawian yang kita lakukan sehari-hari itu, nah, jangan dipikir Allah tuh gak tahu. Ih, gak ada yang tahu, kenapa? Itu salah itu. Bersembunyi di tempat yang sangat privasi pun, super privasi pun, Allah tahu gak? Tahu. Kalau ada kesadaran ini, yakin saya, orang mau korupsi itu mikir-mikir, Pak. Ya, kenapa? Karena ada CCTV yang tidak pernah padam. Mati lampu tetap baik, kedap suara tetap baik. Ada siapa di sini? Ada Rokib, dan Allah sengaja menugaskan dua makhluknya yang mulia, Rokib dan Atid, untuk senantiasa mencatat, melihati apapun yang dia kerjakan oleh kita. Nah, Allah menegaskan itu. Kemudian Allah juga, Nabi kemudian mengutip ayat berikutnya, "Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum." Hai orang-orang beriman. Jadi Rasul pun disuruh nyari rezeki yang thayyib,
orang beriman pun disuruh nyari yang thayyib juga. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang telah beriman kepada Allah, kulu min thayyibati ma razaqnakum, makanlah yang baik-baik dari rezeki yang telah aku berikan. Jadi itu perintah kepada Rasul, juga perintah kepada kita semua. Lalu kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan satu kisah dalam hadis kelanjutannya ini, di mana ada seorang laki-laki yutilus safar, dia itu sedang dalam perjalanan yang cukup jauh. Ashasa adbaro, terlihat pakaian itu kusut berdebu. Yamutu yadayhi ila sama, dia mengangkat tangannya tinggi-tinggi berdoa sambil menyebut nama Allah, ya Rabbi, ya Rabbi, wahai Tuhanku, aku minta ini, minta itu. Wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun, tapi makanan yang dia konsumsi makanan haram, minuman yang dia minum minuman dari rezeki yang haram. Wa malbasuhu haramun, pakaian yang dia pakai juga dari rezeki yang haram, kendaraan yang dia pakai juga kendaraan dari hasil yang haram. Pokoknya banyak hal yang haram-haram. Lalu apa yang terjadi kata Nabi? Fa'anna yustajabu lillahi. Nabi memberikan komentar yang luar biasa. Mana mungkin doa orang yang seperti itu akan didengar, diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesimpulannya Bapak, kalau kita mengkonsumsi rezeki yang haram, itu doa kita tertolak. Doa kita Padahal bayangkan coba, bukankah Nabi itu pernah menyampaikan di antara waktu yang mustajab untuk berdoa itu adalah sedang bepergian. Ini orang bepergian Pak, panjang lagi pergian. Yang kedua, di antara doa yang mustajab itu kan dia menyebut nama-nama Allah. Ya, dia panggil nama Allah, ya Rabb, ya Rabb, dia panggil. Ketika dia ngangkat tangan, artinya apa? Adab-adab doa itu amalkan. Mestinya kan ijabah. Itu semua terhalang hanya dengan satu perkara saja. Apa tadi? Rizki yang dia dapatkan adalah rizki yang haram. Jadi Nabi itu minta kepada Allah agar dimudahkan mendapatkan rizki yang thayyib, yang halal. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimulakan Allah, ulun juga membacakan satu hadis riwayat Imam Muslim, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan akan datang satu masa, akan datang satu zaman. Kata Nabi, ya'ti 'alan nasi zamanun, akan datang satu zaman yang dialami oleh umat manusia. Zaman yang kayak apa kata Nabi itu? Al-mar'u la yubalil mar'u ma akhadha minhu. Umat manusia tidak lagi peduli dengan usaha gawian yang dia kerjakan. Manusia tidak peduli. Amin halal, amin al-haram. Apakah itu halal ataukah itu haram? Orang
Nggak tahu zaman itu sudah sampai ke zaman kita atau belum? Sudah sampai belum? Karena ini pakai fi'il mudhari ya'ti. Ya'ti itu bisa diartikan sedang terjadi, ya, atau akan terjadi. Padahal ini sudah disampaikan oleh Nabi 1400 tahunan yang lalu. Akan datang satu masa di mana umat manusia dalam perkara mencari rezeki ini mengabaikan kehalalan. Bahkan kata Nabi, la yubali, tidak peduli mau halal mau haram, empat semua. Itu. Padahal tadi sudah kita jelaskan, efek daripada mengkonsumsi yang haram itu luar biasa. Pertama, kata Nabi, Allah itu thayyib, nggak menerima kecuali yang thayyib. Kedua, tadi kita sebutkan bagaimana Nabi menyebutkan ada seorang laki-laki berdoa tidak dikabulkan doanya, dihalangi doanya gara-gara makan yang haram, minum dari rezeki yang haram, pakaian yang haram, semua haram. Maka Nabi itu setiap pagi berdoa, minta agar diberikan rezeki yang apa? Yang thayyib, yang baik. Ketika kita baca doa itu, sekaligus mengingatkan kepada kita akan keluar dari rumah bekerja, berusaha mencari dengan cara yang baik. Mudah-mudahan rezeki yang diberikan oleh Allah menjadi halal. Ingat Pak, rezeki yang baik itu insya Allah dan pasti memang akan memberikan kebaikan. Sebaliknya, rezeki yang haram-haram itu pasti membawa kepada ketidakbaikan. Tapi nyaman Ustaz, banyak. Kalau halal dikit, ingat bahwa kenikmatan yang diperoleh dengan cara yang halal sejatinya tidak membahagiakan. Sejatinya tidak membahagiakan. Gurih, kepikiran, jangan-jangan OTT. Pikiran, jangan-jangan musuh itu mau balas dendam, macam-macam dah. Kata tenang. Belum lagi kalau menghadapi persidangan Allah nggak bisa ngelak. Baik, sudah masuk Isya? Ya sudah berarti. Yang ketiga PR dan waktu. Yang amal soleh belum, kita baru sampai yang kedua. Jadi dua hal yang bisa kita uraikan. Jadi pentingnya minta kepada Allah diberikan ilmu yang apa? Bermanfaat. Yang kedua, pentingnya kita mendapatkan rezeki yang halal. Dan berhati-hatilah dengan rezeki yang haram, karena berakibat bisa doa kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan tidak saja doa, ibadah pun bisa ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena doa itu juga ibadah. Ad-du'a'u wal ibadah, bahkan mukul ibadah. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Adan Allah wa iyyakum ajmain. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.